Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa taraham wa tahannan ala sayyidina وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. سدد لساني واهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahla karam wa ya ahla batin wa ya ahla nawbah wa ya ahla al-hilm wal adab. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga pada malam yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, kita bersama-sama diberikan kesehatan wal afiat oleh Allah untuk istiqomah duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan sebab keistiqomahan kita menjadi sebab Allah bukakan pintu rahmatnya yang seluas-luasnya bagi kita, sehingga apa yang menjadi hajat dan keinginan kita, baik hajat dunia sampai akhirat, diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua kelak di hari kiamat bersama keluarga kita, turunan-keturunan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba membaca kitab Bidayatul Hidayah yang digarang oleh Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah, Abu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kitab Bidayatul Hidayah merupakan salah satu kitab tasawuf yang kitabnya kecil, isinya ringkas, namun begitu padat akan sifat ubudiyah kita, baik urusan kita kepada Allah atau hablum minallah, kemudian urusan kita kepada manusia, hablum minannas. Kita hidup ini kan cuma dua sangkutannya, ubudiyah kita kepada Allah, hubungan kita kepada manusia. Kalau hubungan kita baik kepada Allah dan hubungan dengan manusia tidak baik kepada manusia, hubungan kita kepada manusia tidak baik, masih termasuk orang baik. Atau sebaliknya, hablum minannas, urusan kita sama manusia bagus, tapi sama Allah ubudiyahnya jarang, rapot merah, masih kategori orang baik. Jadi dua sifat ini, yang dia bagus ibadahnya meskipun gak bagus sama manusia, orangnya rajin sembahyang, dia rajin sedekah, rajin puasa sunnah, rajin sholat jamaah. Alhasil kemudian luar biasa. Tahajud,
witir. Kalau pas puasa cari yang 23. Kalau sekarang enggak, cari yang cepat. Yang kira 11 di mana mesti itu musola. Datang aja kita sih. Oh ini, dulu cari nang telawas di Mekah sampai 30, di Madinah bertambah 40 lebih. Ya kan? Nah itu. Ubudiyah luar biasa. Tapi bila lawan tetangga umat sakit hati tetangga melihat. Hah? Balungnya pandai melihat muhanya sakit hati orang. Terbaik hubungannya dengan manusia. Kalau tetangga, lawan kawan kena bakhil. Lawan di sana kita diminta duit 10.000 bahasanya. Keciak gitu mulai kayak 100 juta diminta. Iyalah, terbaik lalu sifat manusia. Cuma golongan orang ini masih terhitung baik. Masih terhitung baik. Iyalah. Siapa tahu aja ulama dengan ubudiyahnya tadi kepada Allah yang bagus, jadi sebab orang tersebut diberikan hidayah oleh Allah, kemudian ini berbuat baik lawan manusia. Jadi jangan menghakimi kita. Kok cuma ibadah gitu aja. Nah, ini hati-hati orang yang pandai dikit kan. Percuma ibadah aja sembahyang mau menyakiti tetangga aja, menyakiti hati orang dia. Ini hati-hati orang yang berpandir kayak gitu. Orang berpandir nih gini hatinya nyenang ketujuh mencari kesalahan orang lain. Iyalah. Bagus nih ibadah, meskipunnya kada bagus dalam umat manusia. Itulah urusan kita. Urusan kita tetap kita berbuat baik meskipun orang tidak berbuat baik kepada kita ya. Tapi bila ada orang pandai gitu, cuma aja ibadah aja, cuma aja sedekah, bakhil jualan untuk tetangga aja. Ini orang yang pandai nih gini nih, ya rata-rata ini nak ketujuh mencari aib buruk orang, mencari kesalahan orang. Atau misalkan orangnya bagus lawan manusia, ya Allah himu bila terdapat sidin ini. Di mana aja sidin dihormati di kampung ini luar biasa. Karena sifat akhlak sidin baik luar biasa Pak. Lawan duit kereta BNN sidin, terdapat kekawanan traktir di sini, terdapat di warung kawanku dibayarkannya luar biasa. Dermawan lawan tetangga luar biasa. Sifatnya luar biasa lawan makhluk Allah, lawan hamba Allah, lawan umat Nabi Muhammad luar biasa. Habib sini Habib, duduk sini. Allah, nyaman lah. Mau tahu sini. Ya, udah dapat berkas ini. Ini kita biar gitu. Ini duduk nanti mulai sini. Itu meskipun orang sudah berbaik umat manusia, tapi sini sebarang karena tapi mau dibawa Jumatan aja berdua aku santai dulu. Kemarin kan lagi mengaras ya lah. Sini orang baik. Berarti boleh beribadah, bermajelisan boleh sini. Dia berdoa makasih dong. Ibu berdoa makasih ya sini. Kau mah bila dibawa ke majelis sembahyang pindah manat banget di sini. Cuma itu buat baik lah Tuhan katanya. Nah hati-hati lagi lah mau pandai gini. Iyalah. Ini orang meskipun sifatnya gitu, ini tetap baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata para ulama? Siapa tahu dengan sifat baiknya kepada manusia tadi, kepada hamba Allah tadi, kepada umat Nabi Muhammad tadi, Allah beri hidayahnya. Lalu muncul sembahyang, lalu sini jadi rajin ke masjid, lalu sini jadi rajin duduk di musola atau di majelis dan lain sebagainya. Bagus loh orang. Nah itu artinya dua sifat manusia ini tadi sama-sama bagus. Yang kadang bagus ya kayak kita ini tadi main cari kesalahan orang, mencari aib. Subhanallah. Itu yang kadang kita sadari ya. Dan kita merasa iri dan kepada untuk ya kalau jangan orang dapat nikmat disyukuri. Itu adalah ajarannya di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jangan sampai orang melihat kita melihat orang tua tetangga kita itu dapat nikmat sakit hati kita, bahaya. Ada penyakit hatinya dia yang mau jadi. Makanya sini ini bengkel hati, kitab-kitab sini bengkel hati. Apalagi satu kitab Ihya Ulumuddin yang baca duduk
Atam, insyaallah biar kalau istiqomah mudah-mudahan diangkat derajatnya jadi wali Allah Ta'ala. Mungkin ma'amalakan semua akhlak-akhlak di dalam kitab-kitab beliau luar biasa. Bahkan sebagian ulama itu ada yang mengatakan lagi, ya, kitab-kitab yang afdal itu antaranya kitab Ihya Ulumuddin, luar biasa. Nah ini kitab Bidayatul Hidayah, kitabnya tipis, padat, ringkas. Kalau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah, ya kalau kita berada sehat walafiat, biar tahulah makna sehat walafiat. Sehat walafiat itu dua kata berbeda. Makanya kita itu dalam doa Allahumma inna nas'aluka sihhatan wal afiyatan. Ada dua. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin masih sinonim, satu makna. Sehat ya afiat, afiat ya sehat. Tapi kalau dalam bahasa Arab beda. Sehat itu sehat jasmani saja. Itu sehat itu. Kalau afiat, dia tidak hanya sekedar sehat, tapi manakala ia gunakan sehatnya untuk ibadah kepada Allah, dia dapat afiat. Banyak orang sehat tapi dia tidak gunakan kesehatannya untuk ibadah kepada Allah. Banyak orang justru dengan yang merasa sigar, merasa bugar, merasa kuat, tujuannya bermaksud dengan Allah Ta'ala. Ini masih belum dapat afiat. Makanya kita rancang berdoa, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah was-sihhata wal 'afiyah. Nah itu doa afwa wal 'afiyah, sihhah wal 'afiyah. Kita doa sehat wal 'afiyah. Ya Allah. Jadi afiat luar biasa. Yang sudah dibagi sehat jasmani, rohani luar biasa sehat. Itu kalau coba orang kalau dibagi sehat jasmani aja, rohani gak sehat. Sakit sedikit, asam urat kambuh karena mau sembahyang, apa rai. Coba mau sehat jasmani rohaninya. Meskipun jasmaninya kada sehat, rohaninya masih sehat, ini masih sembahyang lah. Masih kok. Macam kau bodoh nah. Kalau kau berdiri berduduk, kalau kau duduk berapa sembahyang. Bila ada orang terpandaran gitu di dalam kita, afiat tak. Sehat sendiri. Ya kita banyak, kita ini sakit sedikit, tetapi mau sembahyang. Sakit sedikit karena mau sembahyang. Ya Allah, rupanya lah ini selama ini kita dapat sehatnya aja, afiatnya kan ada. Makanya para ulama di Hadramaut, orang sidin itu justru bila lawas kada duduk di majelis taklim sakit awak. Bila lawas kada duduk di majelis taklim sakit awak. Makanya di Hadramaut sana pian kada ke majelisan. Hendak bila pian, hendak imbah subuh, hendak imbah zuhur, hendak imbah asar, hendak imbah maghrib, hendak imbah isya, ada semua. Majelis ada semua. Entah itu hataman Quran, entah itu bacaan-bacaan kitab dan lain sebagainya. Ada semua, luar biasa aja. Datang-datang, apalagi kalau ulama besarnya yang duduk itu, semua sudah masyarakatnya, rakyatnya datangan semua duduk semua. Bahkan mereka yang sakit pun duduk, merasa sehat. Ketika duduk di majelis itu mereka, ya Allah, sudah nggak ada rasa sakit. Tapi setelah mereka pulang balik lagi, ada lagi rasa sakit. Ini rata-rata para ulama sana mereka kena sakit ginjal, banyak duduk, kurang minum. Minumnya duduk tuh bisa sampai 2 jam. Pertama minuman aja ibarat yang banyu dingin dulu, banyu dingin, atau kopi dulu, kopi minuman orang segelas halus. Ada untuk orang baginya. Itu kalau diamalkan, diadaptakan di sini di majelis bian misalkan 2-3 jam biasanya majelisan duduk ya, 1 jam sudah dudukan bagian kopi. Ya kalau pakai gelas. Tapi mau sana tuh gelasnya bersamaan ya, kita nih perikatan ya, tetapi mau bersamaan. Iya kita nih ya, kali hailah tadi keyakinannya sudah model masuk perikatan di sana justru tidak orang merasa begitu. Justru orang merasa ini berkah-berkah-berkah-berkahnya. Dari depan gelasnya ulama,
dibawa ke belakang sana, ambil, pakai baju betong itu makanya biasa. Stabuk, habis setong. Pengen lihat di YouTube tuh, ulama-ulama di sana majelis rohah, rubat arim, yang dia duduk sampai 3 jam. Ini banyu dingin, banyu es. Tapi hebatnya orang dapat dari kulkas, langsung alat pendingin, langsung nanti keranjang. Oh ya lah. Di sana tuh ada namanya musabbal. Kalau daerah Arab ada namanya musabbal. Musabbal itu air wakaf. Dan di atasnya ada mesin pendingin. Jadi orang dapat kehausan. Nah, kenapa muncul banyak banyu musabbal di daerah Arab itu? Kalau kalian mungkin di pas waktu umrah melihat ada banyu di pinggir jalan minum, itu wakaf. Sedekah orang mengambil doanya malaikat. Karena setiap hari ada malaikat Allah Subhanahu wa taala nang keluar dari ujung barat sampai ujung timur. Tujuannya 2 ya, mendoakan orang yang dermawan yang bersedekah, mendoakan orang yang bakhil pengalir dengan kehancuran. Apalagi bersedekah banyak. Nah, di antaranya tuh. Di orang sana bersedekah banyak pindah habis, ya misi akan orang. Jadi ketahuan, siapa aja boleh misi. Nah, kebiasaan itu ada pernah kita lihat di sini. Kita banyak itu penting. Ya kalau banyak orang kehausan, ya. Hendak di rumah pinggir jalan atau pinggir musola atau pinggir masjid. Jumat tuh, anak banyak masih itu minum. Wah tutup Jumatan kadang haus. Ini kadang mutik bagi-bagi nasi gratis. Ya lah. Itu luar biasa sedekah. Nah, itu dapat doanya malaikat. Wah dia sana luar biasa. Nah, jadi majelis orang sana, ulama-ulama sana habis minum banyu dingin, minum banyu kopi ya. Minum banyu kopi. Ya kalau luar biasa. Semangat pulang. Kadang ngantuk tuh. Iya nih, bagiakan kopi, minum kopi sambil kadang ngantuk tuh. Tahan. Terus dijawab. Nah ini luar biasa. Ini kenapa mereka saking luar biasanya terhadap majelis itu. Iya nih, luar biasa istiqomahnya mereka duduk di majelis ilmu. Nah, kembali lagi. Jadi ini kitab Bidayatul Hidayah. Karangan beliau yang mana urusan berdua, hablum minallah sama hablum minannas. Urusan budi kita dengan Allah dan urusan kita dengan manusia. Ingat, jangan sampai kita mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari aib orang lain. Apalagi yang dicari kesalahan guru-guru, ya Allah. Yang dicari kesalahan guru-guru, jangan. Ya kalau guru siapa tuh ini, jangan. Ya kan? Orang sini luar biasa, ubudiyah orang sini luar biasa, pengeli dakwah orang sini luar biasa. Jangan sampai. Umpama kita memang betul melihat dengan kepala kita kesalahan mereka, jangan pernah kita ungkitkan. Hendaklah kita simpan, hendaklah jadi doa ya Allah. Mudah-mudahan kita jadi dapat hidayah. Itu sudah. Kalau betul kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, yakin itu ada suatu kesalahan yang besar, jangan kita pisahkan. Tapi justru jadi doa ya Allah. Mudahan sidin sadar, mudahan saya dapat hidayah. Doa li akhihi khalqa akhi, mustajab. Doa doakan saudara kita di belakang orang lain, di belakang dia. Artinya orangnya yang kita doakan itu kada tahu. Ya, kita didoakan malaikat, mustajab. Kalau kita mendoakan mereka yang baik, wa anta kadzalik ya malaikat. Ikamnya tujuan. Doa kita kan doa malaikat yang makas kabul. Malaikat makhluk Allah, la ya'suna ma amarahum. Tidak pernah bermaksiat terhadap perintah Allah. Mulai dari kali pertama diciptakan sampai nanti ajal mereka semua taat kepada Allah. Karena tidak punya nafsu. Kalau manusia, mereka dibekali akal nafsu supaya terkendali.
Ketika mereka lebih bisa menyaingi budiahnya malaikat, maka manusia tersebut menjadi orang yang derajatnya ditinggikan oleh Allah daripada derajat malaikat. Ya. Malaikat wajar dia ibadah kepada Allah karena tak punya nafsu. Sedangkan manusia ibadah kepada Allah dengan hawa nafsu. Maka takbir aja tingkat rokok. Allahu Akbar. Rokok tadi tersimpan di situ. Ya. Tak bersembahyang tak ingat rokok, ingat duit kah, ingat kunci kah, mana ingat mandak, apa kita nih? Budiah kita masih diikuti hawa nafsu keinginan kita. Ini banyak lah kita minta doa kepada Allah, minta petunjuk, minta hidayah. Kayak pas sembahyang subuh tu, hayati wujud doa mulut tu. Allahumma hdini biman hadai, ya Allah berikan hamba hidayah sebagaimana Engkau memberikan hidayah kepada hamba-hamba. Ya tak? Wa'afini fiman afid, beri afiat. Dan seterusnya luar biasa. Jangan membaca aja ya, kalau tahu maknanya. Lalu lalu khusyuk yang sembahyang. Padahal subuh itu kan luar biasa ya. Hawa-hawanya dingin, menyuruh mengantuk aja ya. Asal pemolir bana. Tadi semalam ada orang bertapa lawan Habib tuh. Habib kawan ulun Habib Umar yang hanya datang ke tuh. Bednya. Kayak apa ya? Caranya supaya subuh nih kau bangun. Asal bilangnya subuh nih ya. Mana bangun baik. Ngali itu udah tertindih batu ini gimana? Ya satu aja keinginan. Kalau ikan hendak disidin memang bangunnya subuh, bangun aja. Tapi mungkin dasar itu kata hendak, nafsu. Apa hendak? Biar hendak kepada hendak, tapi nafsu itu pada hendak. Apa? Karena keinginan kedua. Ya kalau, nah itu. Makanya di dalam ayat Al-Quran dikatakan hafidhu salawat wa salatul wusta. Hafidhu ala salawat wa salatul wusta wa qumu billahi qanitin. Jaga salat lima waktu. Terlebih sholat wusta. Apa sholat wusta? Menurut tafsir para ulama, sebagian mengatakan sholat wusta itu adalah sholat asar. Asar memang berat ya Allah. Nanggung ya? Alasannya nanggung aja. Kalau ada mau berjumlah, bikin awak. Coba menurut perhatian tak bisa suara gitu. Contohnya lihat guru-guru. Sesibuk apa orang sibuk dakwah? Adalah malang-malang pada. Maksudnya persiapan kalau biasa siap sholat. Sama kita yang juga kerja mencari nafkah di dunia, kerjaan dari kuli, dari dapat dagang kemana-mana dan sebagainya. Begitu. Setengah jam lagi aja asar. Dah siap-siap. Ya bisa. Tuntut sembahyang asar selesai ya mungkin belajar. Sebagian lain mengatakan adalah sholat subuh. Sholat wusta adalah sholat subuh. Wah ternyata memang berat juga sholat subuh daripada sholat asar. Apalagi hawa hujan lambat dah. Biar masjid di rumah ada harapan keluar. Kapan musola lebih sepi? Ya kalau dapat bila sudah hujan. Ada padahal payung ada, jas hujan ada. Banyak bila usah ini subuh-subuh hujan ya datangnya. Kini ke bupati ya, ada amplop dari bupati. Nyasah. Siapa orang nyasah? Ampun ya. Kalau nyasah amplop dari bupati ya. Dia 500.000 orang. Banyak terima kasih ya. Datanginya ya subuh-subuh. Kalau ini serangan pajak lah, para keluar dia. Iya, hati-hati ya lagi. Nah, itu jadi berat. Aku mau lihat jadilah orang-orang yang berdiri istiqomah di jalan Allah. Dia sembahyang tadi, mau sembahyang asar, mau sembahyang subuh berat. Tapi kita nih, coba kita berpikir, pasanglah pikiran kita ini atau prinsip kita ini. Artinya sembahyang ini sudah menjadi artinya ibadah yang betul-betul kasih sayang Allah kepada kita. Karena kita sembahyang ini mengumpati Nabi Muhammad ya Allah. Sallu kama ra'aitumuni usalli.
Adalah yang sembahyang daripada lain kaifiatnya dengan Nabi Muhammad. Kalau yang sembahyang ini takbirnya waktu batis sedang tangkap sedikit gitu lah. Aduh, yalah. Tapi sama aja kita. Nabi diangkat, ajaran para ulama kita ya kawan. Rasulullah kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kalian sebagaimana kalian melihat aku sembahyang. Siapa yang menyaksikan sembahyang? Sahabat. Lalu sahabat ini mengajarkan lawan tabi'in. Setelah tabi'in mengajarkan pula lawan tabi'in. Tabi'in mengajari pula lawan mutaakhirin. Ulama mutaakhir mengajarkan pula lawan ulama-ulama kita sekarang. Jadi generasi dari zaman Rasulullah sahabat. Kemudian setelah 300 tahun baru zaman tabi'in. Setelah 300 tahun baru zamannya tabi'in. Setelah 300 tahun lagi baru zamannya apa tadi? Mutaakhirin. Baru setelah 300 tahun lagi khalaf, ulama khalaf. Jadi ada istilah salaf, ada istilah ulama khalaf. Dan semua mereka mengikuti kaifiat sholatnya Rasulullah SAW. Ya kalau cuma kita ada mazhab Maliki, ada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ada mazhab Abu Hanifah, ada mazhab Imam Syafi'i. Nah yang kita umpati Imam Syafi'i karena gaweannya ternyaman, kaifiatnya ternyaman. Amun Imam Malik tahu yuk sedikit kita gawe hari-hari. Kenapa tahu yuk? Pian bau sing begisik, tubuh gosok buru. Tapi boleh pin belaklai wara kayak biasa aja nih. Resah. Nih lah, coba mah hari ini kita bersimpang lah, bilang daki gitu lah. Tapi ya, syarat-syarat yang lain ada segitu aja. Semua ibadah harus dapat pemantau maliki. Jangan sembahyangnya aja atau wudhunya aja. Puasanya kayak apa, zakatnya kayak apa, hajinya kayak apa. Empat semua. Empat cara Imam Malik itu ada boleh bercampur. Satu madhab aja. Karena kita bermadhab, karena orang sidin yang artinya membukukan, memformulasikan Al-Quran, hadis tentang ibadahnya. Kita ini siapa pakai? Ya kalau coba pun kita kembali ke Al-Quran hadis. Hadis menyuruh sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana. Siapa yang tahu sembahyang Nabi? Kalau kadang melalui perantara ulama tadi dari sahabat, dari tabi'in. Ya kan? Nah mereka lalu berkelompok. Ada mazhab ini, mazhab ini. Karena mereka semua bidangnya di situ. Kita tinggal praktek, tinggal membaca, mendengarkan penjelasannya, kita gawe. Itu kita nih orang awam. Derajat kita ini derajat awam, gawe. Dengarkan, tahu ilmunya, gawe, amalkan, istiqomahkan. Ya kalau itu kalau pasangan kepadahan guru-guru kita, apalagi kalau kita menyimak ceramah-ceramahnya guru sekumpul, ada lapas setiap seni ceramah pasti ada amaliyah masih dipadahkan. Tinggal kita aja lagi amalan sugi aja sini, gini. Wah ini kan gawinya, yakinnya gawi, sini sudah menggawi, bukti sini sugi, ya lah. Siti buktinya Siti sugi, karena Siti sudah menggawi, harus dipadahkan. Nah, Siti dibari orang duit sekampus malam-malam habis isuknya sudah. Nah, apa tuh? Dunia datang lawan Siti, bahagiakan di sini. Ada kisahnya lagi tuh, waktu pas Siti buruk, pas ada orang antarin. Ada amplop kesentian gak? Iya anaknya dari sengaja. Tuntung sini borot. Nah amplopnya orang tadi ini biasanya balik duit ya, biasa sedikit aja. Balik semua tipis aja tanya lah. Ya paling zaman sidin 50.000 100. Itu banyak benar sudah. Sampai ke rumah, tukang urutnya dari tahajud pas dibuka, cek isi 250 juta. Boleh sih, guru. Tahu maaf loh, kebanyakan yang isinya aja. Kan itu berikan si sumber yang apa yang mau orang kok. Ada kita, ilah kebanyakannya. Kita mau sidis, ya Allah. Sedikit sudah balayakan. Tahu ya dia pakai sini semuanya ambil. Itu kira orang tukang urut
termahal di dunia. Bayangkan ya, 250 juta sejam. Kalau salah riwayatnya itu 250 juta. Kalau ada membaca kisah sedih, penakib sedih, ya Allah, luar biasa. Karena dunia akan masuk ke sini juga. Ya Allah. Nah kita melihat kepada orang sidin itu, nah, asal kita yakin, gawe istiqomah. Hendak mendapat Nabi di sini, ini amalannya baca di sini. Asal kita mau gawe asal kita istiqomah, insya Allah. Nah, namun hafal tak orang sugih ya. Padahal guru-guru habis main subuh baca istighfar ini. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Al-hayyul qayyum badi'us samawati wal ardh wa ma bainahuma min jami'il jurmi wa israf 'ala nafsi wa atubu ilaih. Itu baca 3 kali habis main subuh, jamin sugih. Nah, ini gampang sedikit gawe ya kawan. Yakin dulu, ini istiqomah. Kapan istiqomah semua subuh dijarang. Ini kalau subuh ini lama kenapa sidin. Nah orang-orang sidin gitu membaca kitab-kitab yang kini yang sudah semangatnya sedikit. Hidayah, permulaan hidayah. Fil ta'at i'lam anna awamir Allah Ta'ala faraidu wa nawafil. Perintah Allah itu ada dua. Perintah non fardu, perintah non sunnah. Fardu sunnah, sedangkan yang fardu itu adalah modalnya. Dengan modal inilah tahsulun najah, nanti kita akan bisa mendapatkan keberuntungan. Sedangkan an-nafal, ibadah sunnah itu ar-ribh, keuntungannya. Wa bihil fawzu bidarajat, maka akan mendapatkan kebahagiaan dengan diberikan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli ada'i ma faradtuhu alaihim wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa lisanahu alladhi yantiqu bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, ada namanya hadis kudusi. Hadis kudusi itu ucapan baginda Rasul tapi berupa firman Allah taala. Jadi tidak melulu firman Allah itu jadi ayat Al-Qur'an. Nah, kalau memang itu ayat Al-Qur'an, Rasulullah jelaskan setelah turun ayat kepadaku, jelas. Maka dicatat oleh para sahabat itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Sedangkan kalau hadis, Rasulullah biasa bersabda seperti itu. Qala Allah azza wa jalla, Allah taala berfirman, "Ma taqarraba ilayya", ini namanya sebutannya hadis kudusi. Hadis kudusi itu yang berisi firman Allah, tapi dalam bentuk hadis. Tidaklah seorang mendekat kepadaku dengan menunaikan apa yang telah aku fardukan atasnya, dan senantiasa hambaku tersebut mendekat kepadaku dengan menambah perkara-perkara sunnah sampai aku cinta kepadanya. Maka apabila aku telah cinta kepada hambaku tersebut, kujadikan pendengarannya adalah pendengaranku, penglihatannya adalah penglihatanku, lisannya adalah ucapanku, dan tangannya adalah menyentuh kepadaku, warijlahu, dan kakinya berjalan dengan kehendakku. Artinya di sini tidaklah nanti orang yang telah dicintai oleh Allah itu pasti sudah menjadi wali Allah. Beliau mendengar karena Allah, melihat pun juga karena Allah. Nah itu maknanya. Melihat karena Allah tersingkap sudah, istilah kita kasar. Makanya orang datang ke masjid kadang macam-macam muhanya, dan muha asli lagi. Yang asalnya muhanya ganteng kayak Cristiano Ronaldo, pas datang ke hadapan masjid persis kayak hewan binatang ya Pak. Ganteng siapa? Datang lawan wali Allah kayak itu, berwujud ya Pak. Tersingkap, sudah Allah yang bukakan. Ini orang hamba ini datang kepada dia pasti sudah mutawassil. Makanya orang sini wali-wali Allah itu saking tawadhunya beliau menutupi. Kasihan kan?
kurang silis berhadapan berpandir kalau bertatap muka ya Allah. Kita ya kayak mana ada tamu datang kalau kita tatapi kita bertamu orang ya Allah. Kada dihadapi orang berpandiran nih kita berpandiran muanya lain ya berasa sangkal akhirnya sih menghadapi ini gitu melihat nyaman ya Allah ya akhirnya sebagian mengatakan orang sidin burukan menutupi hijab mata orang sidin aja. Jangan kita nang awam dari guru tuh bang merokok ya, pemenang haram ya, soal ibadah kemudian saya apa levelnya hanya level 1 bulan kampak lagi ya kawan. Ya Allah, tingkatan kemudiannya dulu disamakan. Jangan perilakuan. Ada orang dari gitu kan, burung itu bang, ayo mana yang mana sih haram merokok itu. Ini haram itu burung tuh merokoknya. Ini salah apa hal? Ya orang sini merokok itu. Kalau kita yakin orang sini kalau Allah Taala melakukan perkara seperti itu, menutup hijab. Ya menutup hijabnya. Nah kita kan awam ya orang nafsu. Apa merokoknya pusing, atau dapat duit pusing jualan dengan kayu aja, merokok. Sedangkan memang pas merokok itu kan ada aja jalan keluar aja lah, yang merokok. Bujur kan? Jujur tapi kalau guru-guru itu luar biasa sih banyak merokok sini menyandang bala umat ya Pak. Kan anak gak jadi tuan guru ini situ sandang bala umat ya biar menyandang bala karena nyaman betulan guru atau nanti nyaman biar menyandang bala umat dan Muhammad nih. Sedangkan bila bala turun di kampung tuh mau sini tanah dua bala mana ada bala lewat itu bisa lain rahmat khusus orang sini beribadah hanya bisa orang sini didapat biar orang sini bermakna uang hingga masih belum maksiat. Kalau sini beribadah rahmat khusus rahmat khasah wal bala ya bala itu umum sudah menyertai semua kampung itu kalau tidak ada yang tobatnya kena semua yang solehnya kena semua. Kalau Allah turunkan bala ya lah di Turki yang akhir-akhir ini dia gempa 6-7 skala Richter hancur semua. Sebelum-sebelumnya ternyata mereka ditanya tentang syariat Islam tidak hafal. Rukun Islam tidak hafal. Subhanallah. Negara Islam. Awal kebangkitan Islam kan di Turki, Konstantinopel. Nah ini luar biasa. Jauh mereka daripada Allah dapat peringatan seperti itu. Jadi peringatan dasar satu dunia kita di Islam. Ayo banyak ingat Allah Taala. Ya Allah. Duduk di majelis ilmu kita banyak ingat Allah Subhanahu wa Taala. Nah ini kita jalankan yang wajib gawi nang sunnah itu istiqomahan. Kalau orang menyambat kita nih alimkah paraga apa terserahnya beramai deh ya Allah. Urusan di hari tadi dalam Allah Taala ya Allah. Kalau kawal kita jadi hablum dan nasnya bagus, hablum Allah lebih bagus, keduanya bagus lagi ya Allah. Kami ada kita melihat ada orang yang sikap menjadi seperti itu bagus budiahnya, tidak bagus hubungannya dengan manusia beranai, ya Allah. Terus baliknya juga beranai, bagus hubungannya dengan manusia, tapi dengan hubungannya dengan Allah kita lihat pas puasa Ramadan, karena puasanya orang untung sebanyak subuh barokohan di jalan begitu diterang pulang. Ya Allah. Banyak nih dalam rumah biasanya anak-anak muda. Siapa yang membiarkan anak muda lagi siapa generasi kita di mamangnya? Hendak coba lo. Ini suku-suku ambil kelahiran lo. Ya kalau terpasang spanduk itu, spanduk dari mana itu tuh? Siapa nang nyalahin kelahiran lo? Cukup adat kan? Ucuk kamang sampai suku ketapang lo lihat. Belum hari situ. Ampihan oleh tawaran. Bahkan tawaran lagi kan hukum ada berapa puluh juta kalau 20 ya, itu hukum ada. Sekarang kita perhatian kita kepada generasi kita ya apa kita menasihkan anak muda ini nanti bulan puasa insyaallah lihat ya habis masuk subuh jalan-jalan gitu kita gitangan ya terus berokok waktu jadi imam beraguan dulu subuh habis sahur balik berkira atau Tuhan bersahuran tolonglah
menggarakan kulit sembahyang subuh masih begitu kan bokwan ya Allah itu mana nih generasi muda yang kita bersih tidak bisa kita biarkan kita orang tua yang ngacak duduk di majelis taklim dakwah buat ajari kita anak kita biar bisi pengaruh ayah lah bayu menyangan pilih ini kan karena kan mantap tuh daripada guru ini terawakannya ulu ini pernah lah berdiri lagi nukar nasi kuning ada lah kekanak-kanak tiba-tiba bersepeda bawa mama ya lu lihatin pas apa lu Ustaz ya anjing lu babi ya tajud sambat jadi gitu tinggi kenapa tuh Ustaz ya nah tahu itu gambarnya sih gila apa kata anak kan bersepeda bawa mama lu lihatin apa ada mati bawa mama pas tekan apa lu Ustaz anjing lu aja apa sih lu nyambat kita la haula wala quwwata illa billah. Iya tadi mama ulu waktu itu aja belum bisa kan gitu. Ini jualan ini kada berduit ke apa kayaknya kan. Allah sampai begitu sama. Apa berani kita melawan ini ya lah sama tapi ya. Apa yang akan dia kan. Nah itu ustaz sahabat tidak, guru sahabat tidak. Ya, tapi yang bisa pengaruh ambil hatinya. Ambil hatinya bawa nama baik-baik. Enggak apa-apa ya. Jadi pengen terus sekedar mustami aja. Jadi pengen jadi dai. Jadi dai itu enggak mesti bisa ceramah begini enggak. Biar bisa ngajari umat Muhammad kebaikan dakwah. Ya enggak? Dakwah sudah bila lagi bilang dakwah. Nunggu bila biar nunggu bini dua dah apa? Dah apa nunggu bini dua? Kalau aja nunggu bini dua aja dakwah enggak. Tapi mau bini kita ni dua bini dua lebih mau. Jangan lagi lah. Mau. Ya, sekarang dakwah ini ada bawa kekanakan kita generasi kita. Kalau perlu bawa bermajelis taklim, mungkin hendak kalau macam itu ada lah guru-guru yang mulai nak anu, mulai nang ini, mulai nang Tuhan. Sampai nang paling Tuhan, siapa lagi guru di samping yang paling Tuhan ya? Guru arba'in Tuhan tu. Oh siapa lagi? Nah, hendak standar 40 tahun ada, anak 20 tahunan ada, belasan tahun ada, ini luar biasa loh. Ada sudah, alhamdulillah. Nah, guru-guru yang 20 tahun, 1 tahun, ya ada sudah jadi guru, sudah menjadi guru ngaji ya, tidak apa-apa. Berarti ini pernah mengajar di pondok pesantren, tahu adab, tahu ilmunya, ya lah dakwah sampai akan membaik itu. Mudah-mudahan kita berataan diberikan hidayah inayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sama minnas kita pun juga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pulang kita malam ini menjadi sebab Allah taala mengampuni segala dosa-dosa kita yang telah lalu maupun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah menutup segala aib-aib buruk kita yang telah lalu maupun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah. Allah sehatkan badan jasmani rohani kita dalam taat ibadah kepada Allah. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dan mudah-mudahan Allah juga memudahkan segala jalan usaha kita dalam menjemput rezeki yang halal, yang barokah, yang bisa membawa kita ziarah Mekah Madinah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkah majelis ilmu, Allah berkahi umur kita, berkahi usia kita, berkahi harta kita, berkahi keluarga kita, berkahi jiran tetangga-tetangga kita, memberkahi pula kepada anak-anak kita, dijadikan anak-anak kita anak saleh dan salehah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan dan istiqamah dalam segala amalan-amalan kita sehari-hari, sampai nanti akhirnya semua kita diundang oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, mengucap kalimat thayyibah, kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa qawlan salih. Al-Fatihah.